Baik. Berikutnya kita sebutkan faedah-faedah lain dari perkara-perkara lain berkenaan dengan terbunuh Husain pada hari Asyura ini. Kebetulan juga pada hari Asyura dan di Karbala. Sungguhnya telah terjadi karena kejadian ini bid'ah yang begitu banyak, ya. Jadi kita sebutkan ada yang ekstrem kiri, ekstrem kanan. Ada yang seperti Syiah, itu adalah mereka sangat menjadikan hari itu sebuah hari yang sangat bersedih selama hidup mereka dan hari tersedih selama ada di muka bumi ini, ya. Dan juga sebaliknya ada kelompok yang menjadikan hari itu adalah hari untuk bergembira. Nah, ini sebaliknya. Taib. Kemudian, ya, mereka menjadikan syahidnya Husain, orang Syiah ini, pada tanggal 10 Muharram itu sebagai hari untuk hari kesedihan. Hari yang begitu sangat mengecewakan. Bahkan di bulan itu, sebulan sebelumnya, di dalam kitab-kitab Syiah mereka menyebutkan, bahkan mereka mengharamkan mengadakan perjalanan-perjalanan penting, melakukan perbuatan-perbuatan penting. Bahkan mereka ada yang berkurung rumah dalam satu bulan itu. Bahkan mereka, jika ada anak lahir pada bulan itu, dianggap anak yang sial oleh mereka, dan seterusnya. Ya. Sampai demikian mereka tasyaumnya, yaitu pesimisnya dengan segala perbuatan-perbuatan mereka pada hari Asyura itu. Ya. Dan kemudian mereka membuat pula cerita-cerita dalam hadis kejadian Asyura itu, kebunuhan Husain Karbala itu, ritual-ritual yang mereka lakukan, dan itu mereka buat hadis-hadis palsu, di mana ritual-ritual itu sangat mengandung pahala yang begitu besar. Nah, di samping mereka tadi sudah melakukan sebuah menjadikan sebuah hari yang sangat bersedih, sebaliknya mereka juga membuat sebuah ritual-ritual, dan itu digambarkan punya pahala-pahala yang sangat besar gitu ya. Nah, mengatakan bahwa bersedih di hari itu membawa keampunan, mendapatkan rahmat, ya, menghilangkan dosa, dan seterusnya. Sebenarnya diwakilkan oleh salah seorang ulama Syiah namanya Tusi fi amalihi, dalam sanad dan kitabnya Amali dengan sanad dari Ridho, dia mengatakan, qala man taraka as-sa'ya fi hawaiji yaum Asyura qadallahu lahu hawajunna wal akhirah. Ya, dia menyebutkan orang yang meninggalkan berbagai kegiatan untuk keperluannya pada hari Asyura, menurut riwayat Tusi ini, ulama Syiah ini, pada hari Asyura, kalau dia meninggalkan kegiatan-kegiatannya pada hari Asyura itu, ya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, Allah akan penuhi kebutuhannya selama hidup di dunia dan kebutuhannya di akhirat kelak. Ini contoh-contoh riwayat mereka buat. Wa man kana yaum Asyura yaum musibatihi wa huznihi wa bukaihi ja'alallahu yaumal qiyamah yaum farhihi wa sururihi. Ya, mereka mengatakan orang menjadikan hari Asyura sebagai hari kesedihannya, ya, hari kekecewaannya, hari musibahnya, Allah akan ganti dia nanti di hari kiamat dengan hari kebahagiaan, ya, kegembiraan di surga, kata mereka. Ini sanad-sanadnya yang mereka sebutkan. Ya. Kemudian contoh-contoh ini, ya, cerita-cerita palsu yang mereka buat, yang mereka demi untuk mengagungkan hari Asyura yang berlebihan. Juga disebutkan oleh mereka, riwayat palsu mereka, di Ja'far bin Muhammad mengatakan, man dama'an ainuhu dama'atan lidami sufika lana, dia menyebutkan orang yang meneteskan air mata, yaitu tetesan atas terbunuhnya, tetesan darah yang terbunuh bagi kita, terbunuh Husain, ya. Aqdahu arada intahaka lana li ahadin min syi'atiha bawa Allah Ta'ala biha fil jannah ahqaba. Jadi dia merasa kesedihan atas terbunuhnya Husain pada hari itu, Allah akan tempatkan dalam surga. Ya. Kemudian juga diriwayatkan dalam riwayat lain, contoh-contoh ini, man zakara inda Husain fa kharaja min ainihi dumu'un. Orang yang ketika terdengar tentang kisah Husain itu dan dia kemudian meneteskan air mata, mislu janahi ba'udha, walau hanya sebesar sayap nyamuk, ghufira lahu dzunubuhu walau kan mithla zabadil bahr. Maka disebutkan oleh dia, orang yang menangis pada hari Asyura itu, walau hanya meneteskan air mata sebesar sayap nyamuk, maka Allah akan mengampunkan dosanya walau seperti sebanyak buih di lautan gitu. Kemudian juga ada kata Al-Majlisi dalam kitab membawa bab buka ala musibati wa masaibi sa'ir ummah wa fihi adabul ma'tam. Ini disebutkan di sini mereka buat ritual-ritual yang mereka lakukan pada hal ini. Di mana ada sekitar 38 riwayat yang dipalsukan oleh mereka untuk menyebutkan situ. Di antara seperti mereka menyebutkan kul jaz'i wal buka'i makruhun siwal jaza' wal buka' ala Husain. Jadi mereka menyebutkan kesedihan tangis itu adalah hukumnya makruh kecuali menangis dan kesedihan untuk Husain. Ya. Bahkan mereka menganggap bahwa langit dan bumi menangis
tertubuhnya wa amtar sama daman wa turaban ahmar. Langit hujan darah dan tanah pun menjadi merah. Dan banyak sekali sebenarnya kalau kita cerita-cerita dalam kitab Usul Kafi seperti Kulaini, ya, mereka bertanya tentang apa hukumnya puasa pada hari Asyura. Wa ma yaqulun nas fi, bagaimana pendapat manusia tentang hal itu? Faqala an sawmi yawmin marjana sa'altani, dia menganggap bahwa hari Asyura itu enggak boleh dipuasakan. Itu adalah puasa atas syariatnya Ibnu Marjana. Ibnu Marjana maksudnya Ubaidillah bin Ziyad. Dzalika yawmun samahu al-ad'iya min ali Ziyad liqatl Husain. Jadi kata mereka itu puasa pada hari itu adalah orang-orang yang dari keluarga Ibnu Ziyad, Ubaidillah bin Ziyad, ketika bersyukur atas terbunuhnya Husain. Jadi mereka mengatakan begitu, walau kalau orang-orang puasa pada hari Asyura dianggap oleh mereka adalah orang yang bersyukur atas terbunuhnya Husain. Oleh sebab itu mereka mengharamkan puasa pada hari Asyura itu. Wa huwa yawmu yatasha'amu bihi ahlul Muhammad wa yatasha'amu bihi ahlul Islam. Ya. Dia menyebutkan dalam kitab Al-Kafi Kulaini menyebutkan itu adalah hari kekecewaannya pada keluarganya Muhammad, pada orang-orang Islam. Ya, tidak dipuasakan juga tidak la yutabarak wa bihi, dan juga tidak dianggap hari itu hari yang berkah kata mereka. Yaumul Itsnain yaumun nahsin qabadallahu azza wa fihi nabiyuhu wa ma usiba al Muhammad illa fi yaumil Itsnain fatasha'amna bihi wa tabarraka bihi Ibnu Marjan. Mereka mengatakan bahwa hari Isnin ataupun hari Asyura kita bersedih, tapi orang-orang musuh kita, ini mereka sebut ini Ibnu Marjan, mereka menjadikan hari yang penuh berkah. Nah, ini satu penilaian mereka, ya. Bagaimana mereka menganggap puasa Asyura itu adalah puasa atas kesyukuran atas terbunuhnya Husain kata mereka. Maka itu mereka menganggap orang-orang puasa hari Asyura itu adalah orang-orang yang redha atas terbunuhnya Husain, dan ya, sedangkan yang utama bagi mereka adalah hari itu adalah hari kesedihan bagi mereka. Ini bentuk syariat yang disyariatkan oleh mereka, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh ulama-ulama kita dan juga syariat yang menuntun kita, ya. Kemudian ya, mulailah berbagai kegiatan-kegiatan, ya. Di antaranya pada hari Asyura ini mereka di Karbala merayakan berbagai bentuk ritual-ritual yang sangat mengerikan, ya, dengan menyiksa diri mereka dengan rantai, dengan pedang, dengan apapun, ya, meratap, memukul muka mereka, bahkan sebagian mereka ada yang membawa anjing kemudian diberi nama merek Abu Bakar, nama seperti tulis di situ nama Abu Bakar atau sebut Umar atau Aisyah atau Hafsah, itu binatang-binatang itu mereka siksa. Itu begitu dendamnya mereka, ya, terhadap para sahabat Nabi tersebut. Kemudian, ya, mereka menempuk dada mereka dengan muka mereka, ya, dengan rantai dan segala macamnya. Ini barangkali bagi yang untuk ingin membuktikan gampang saja, lihat saja, anak, ya, perayaan hari Asyura di tengah Karbala, ya, bisa banyak sekali video-video ada di YouTube. Ya, kita bukan di sini membuat cerita yang bohong, dan ini kenyataan di mana orang Syiah menjadikan hari itu sebagai hari besar mereka, ya. Bahkan hari itu adalah hari bagaikan ibadah hajinya mereka, ya. Berdatanganlah dari orang-orang Syiah dari berbagai penjuru dunia kadang-kadang untuk merayakan hari Asyura tersebut. Sebetulnya saya pernah menulis, ya, satu pesta Karbala, ya, dalam sebuah tulisan yang dimuat salah satu majalah, kalau nggak salah itu majalah Sunnah, yaitu bagaimana mereka berlebih-lebihan dalam menganggap Karbala itu tempat Karbala, juga waktu 10 Asyura itu mereka lakukan berbagai ritual-ritual yang sangat bertentangan dengan ajaran agama kita. Nah, di antaranya adalah sebagai mereka menurut Syiah Rafidhah pada Karbala jauh lebih mulia daripada kota suci Mekah. Ini bentuk-bentuk penyimpangan yang mereka yakini tentang Karbala dan hari Asyura tersebut. Menurut riwayat dalam kitab-kitab Syiah, ya, disebutkan dalam riwayat Syiah Rafidhah, Allah akan menjadikan Karbala sebagai pusat dan tempat berkumpul para malaikat dan orang-orang mukmin. Itu maksudnya orang Rafidhah, ya, ia akan, ya, memiliki kemuliaan bagi orang hadir di Karbala, akan tersebar padanya berbagai keberkahan. Ya, seandainya seorang berdoa di Karbala kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan dengannya satu doa saja 1000 kali lipat kerajaan dunia. Itu bentuk-bentuk keutamaan yang mereka sebutkan, ya. Dalam kitab mereka Usul Kafi, berbagai tempat di bumi saling berbangga. Ya, dia mengatakan dalam riwayatnya dalam kitab Biharul Anwar,
karangan Majlisi, itu disebutkan jilid ya 53 halaman 12, riwayat nomor 1 dan bab 28, itu jelaskan riwayat yang kita sebutkan tadi. Dia mengatakan bahwa berbagai tempat di bumi saling berbanggakan. Ya. Lalu Ka'bah berbangga di atas tanah Karbala. Maka Allah mewahyukan kepada Ka'bah, ya. Wahai Ka'bah, ya. Diamlah engkau, ya. Jangan engkau berbangga di atas Karbala. Sesungguhnya dia adalah bumi yang penuh berkah. Dalam riwayat lain disebutkan, kalau bukan karena Karbala, sungguh aku tidak akan ciptakan engkau. Ini kata Allah kepada bumi Ka'bah. Itu dalam riwayat-riwayat orang Syiah. Ya. Bahkan mereka menyebutkan juga dalam kitab mereka, yaitu Bihar Anwar. Ya. Ini riwayat-riwayat ini banyak dalam jilid 57, halaman 202, riwayat 147, bab 1, dan juga At-Tahzib, jilid 6, halaman 72, riwayat nomor 6, ya. Kemudian juga Al-Wasail, karangan mereka juga, jilid kitab Syiah jilid 14, bab 68, halaman 513 sampai 516. Ya. Di mana riwayat ini di antara isinya adalah Allah telah menciptakan padang Karbala sebelum menciptakan bumi Ka'bah. Ya. Jadi bumi yang paling pertama diciptakan, kata dia, sebelum Ka'bah itu adalah bumi Karbala selama 24.000 tahun. Ya. Ia Karbala telah suci dan berkah sebelum penciptaan para makhluk. Itu disebutkan dalam kitab mereka, bahwa Karbala itu telah menjadi tanah suci sebelum diciptakan para makhluk. Ia senantiasa demikian sampai Allah jadikan ia sebagai tempat yang paling afdol di muka bumi ini. Bahkan dia salah satu tempat di surga, kata mereka. Nah, ini bentuk-bentuk, ya, riwayat-riwayat bagaimana keyakinan Syiah terhadap Karbala, bumi Karbala, dan juga terhadap ritual-ritual yang mereka lakukan di situ. Tentu ini jelas sangat bohong, ya. Kita lihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa rumah Allah yang pertama di muka bumi adalah di Mekah. Surah Al-Imran ayat 96 Allah sebutkan, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah suci yang pertama kali diletakkan di muka bumi ini untuk manusia, kata Allah, adalah yang pertama kali adalah di kota Mekah yang diberkahi dan sebagai petunjuk bagi manusia. Ya. Ini jelas Ka'bah adalah rumah ibadah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini, dan ia adalah tempat yang penuh berkah. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana keutamaan beribadah di Ka'bah. Ya. Rasul menyebutkan salatun fi masjidi hadza afdal min alfi salatin fi ma siwahu illa masjidil haram. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Rasulullah SAW, salat di masjidku ini lebih utama 1000 kali lipat dibanding masjid selainnya, kecuali Masjidil Haram. Maka dalam riwayat lain disebutkan bahwa di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000, ya, kali lipat. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan, la tusyadu illa salasati masajid, Masjidil Haram wa Masjidil Rasul SAW, Masjidil Hadza wa Masjidil Aqsa. Hadis ini bahkan Imam Bukhari tidak bolehkan melakukan perjalanan untuk melakukan ibadah, mencari keutamaan beribadah di sebuah tempat kecuali ke Masjidil Haram, Masjid Nabi SAW Madinah, atau Masjidil Aqsa. Nah, sementara orang-orang Rafidah, orang Syiah Rafidah mengatakan, ya, bahwa Karbala adalah salah satu tanah suci, bahkan lebih suci dari kota Mekah. Nah, jadi sebetulnya perbedaan antara agama Syiah Rafidah dengan agama Islam itu sangat banyak sekali, ya, ajaran-ajaran yang mereka miliki. Tapi di antaranya kita cuplikan saja bagaimana pandangan mereka tentang kejadian di Karbala ini.